Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Ojo lali disubrek ya. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua yang sudah bantu support di kami juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Oke, buat kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe. Dan subscribe itu kan gratis aja geng. Oke, dan seperti biasa sebelum As mula, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang tengok, yang tonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, makbulkan setiap impian, dan buat saudara kita di Palestina, semoga Allah sentiasa memberikan pertolongan buat mereka insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Mirna Nagaya. Okey, jangan lupa juga untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kali ini kita nak melihat fakta tentang bahasa Indonesia yang mungkin kamu belum tahu nih. Aduh, jadi penasaran nih fakta apaan. Okey, tanpa buang waktu, yuk kita cari tahu. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Hai everyone. Hai. Banyak banget komen-komen yang berseliweran tentang bahasa Indonesia. So hari ini aku akan memberitahu beberapa fakta. Ini orang India ya, orang India yang Indonesia. tinggal di Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu merupakan Bahasanya bagus bahasa banget. nasional dan bahasa resmi yang dipakai di Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu juga diajarkan di berbagai negara di dunia. Misalnya di Australia, di Timor Leste, di Vietnam, di Amerika Serikat, dan yang lain-lainnya. Jadi apakah bahasa Indonesia itu adanya setelah Indonesia merdeka? Tidak. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, jadi Indonesia itu merdeka pada tahun 1945, tanggal 17 Agustus. Jauh sebelum itu, pada tahun 1928, tanggal 28 Oktober, bahasa Indonesia sudah dibentuk atau sudah dicetuskan dalam Kongres Pemuda dan termasuklah di dalam Sumpah Pemuda. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu dari mana sih? Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau. Melayu Riau itu yang sekarang ini adalah Kepulauan Riau. Jadi penggunaan bahasa Melayu itu sudah ada jauh pada saat abad ke-7. Jadi abad ke-7 itu sudah digunakan bahasa Melayu kuno. Buktinya penggunaan bahasa Melayu kuno itu dari prasasti-prasasti. Jadi ada dalam salah satunya ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuwo yang bertuliskan dengan bahasa Melayu kuno. Prasasti ini di mana ditemukan? Prasasti ini ditemukan di Palembang. Jadi sebenarnya bahasa Melayu ini adalah salah satu bahasa yang ada di 715 bahasanya di Indonesia. Jadi ada berbagai suku, 1400 lebih suku, dan bahasa Melayu ini termasuklah bahasa yang dituturkan oleh suku Melayu. Istilah Melayu sendiri sebenarnya diambil dari nama Kerajaan Malayu. Kerajaan Malayu ini merupakan sebuah kerajaan Hindu-Buddha. Jadi, Malayu ini sebenarnya diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti bukit. Menurut sebuah prasasti, nama prasasti ini Prasasti Tanjore yang ditulis oleh Rajendra Chola. Itu Rajendra Chola adalah seorang raja dari India. Beliau menuliskan di dalam sebuah prasasti Tanjore yang mengartikan bahwa Malayu ini adalah kerajaan yang dilindungi oleh benteng-benteng yang berada di bukit. Jadi kalau dilihat secara geografisnya itu adalah di Jambi. Jadi sebenarnya Sungai Batanghari ini alirannya itu melewati Jambi. Nah, peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Malayu ini ada di Jambi dengan ditemukannya Candi Muaro Jambi yang ini. Jadi ini adalah peninggalan Kerajaan Hindu-Buddha, itu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Malayu tadi. Candi ini merupakan candi yang terluas di Asia Tenggara loh. Nah, balik lagi jadi ke bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah berasal dari bahasa Melayu Riau.
Alright, di Kepulauan Riau. Dan bahasa Indonesia ini merupakan bukan seutuhnya bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia ini memiliki begitu banyak kata-kata serapan yang diambil dari bahasa daerah, dari bahasa Arab, dari bahasa Belanda, dari bahasa Inggris, dari bahasa Sanskrit, bahasa Tamil, dan begitu banyak bahasa yang ada di dunia ini. Jadi bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah bahasa yang kompleks yang telah disempurnakan. Nah, jadi siapa yang telah disempurnakan? Nama bahasa itu berdasarkan negara Indonesia. Nah, orang yang membuat bahasa itu namanya bahasa Indonesia adalah Muhammad Tabrani Suryo Wicitro. Kalau kamu nggak tahu ini orangnya. Oke, beliau ini siapa? Beliau ini merupakan seorang penulis dan seorang politisi. Dan yang kemudian hari beliau ini diangkat menjadi pahlawan Republik Indonesia. Pada tahun 1926, beliau pernah menuangkan tulisannya di surat kabar yang berisi, bangsa Indonesia belum ada, maka wujudkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada, maka terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Pada saat itu beliau itu yakin kemerdekaan bangsa Indonesia ini dapat terwujud apabila adanya persatuan anak-anak Indonesia. Jadi begitu banyak cara untuk mempersatukan anak-anak Indonesia, salah satunya dengan mempersatukan mereka melalui bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Makanya itu sebenarnya ide yang paling keren bahwa seluruh rakyat Indonesia disatukan dengan sebuah bahasa yang bernama bahasa Indonesia. Jadi apabila kamu dari Sabang ke Merauke, kamu tidak perlu bersusah-susah untuk mengerti sebuah bahasa karena orang dari Sabang sampai Merauke itu mengerti yang namanya bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya orang Indonesia ketemu di luar negeri, itu mereka nggak akan bahasa Inggris. Mereka kalau udah jumpa sama-sama orang Indonesia, mereka akan berbahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, dan tanah air Indonesia itu sudah ada jauh sebelum kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 1928. Nah, isi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi, semua info yang saya dapatkan ini adalah berdasarkan sejarah negara Republik Indonesia. Oke? Nah, tadi fakta tentang bahasa Indonesia, bangsa Indonesia, dan negara Indonesia itu yang dijelaskan oleh Mirna Nagaya dengan sangat-sangat ringkas, mudah, padat, dan ya, untuk orang Malaysia pasti mudah sekali untuk dipahami. Terima kasih ilmu yang telah dikongsi, konten yang telah dikongsikan. Untuk konten kayak gini bagus banget untuk kita lebih mengetahui tentang sebuah negara itu, dan fakta yang diberikan oleh Mirna ini adalah fakta sejarah yang berlaku bermula tahun 1928. Sebelum merdeka lagi udah ada bahasa Indonesia. Seperti yang dikatakan tadi, bahasa Indonesia itu sebenarnya sangat kompleks karena gabungan-gabungan dari bahasa-bahasa lain. Permulaannya adalah bahasa Melayu Riau dan dimasukkan elemen-elemen daripada bahasa Inggris, bahasa Tamil, bahasa Belanda dan sebagainya. Sebuah bahasa yang kompleks yang disempurnakan gitu. Itu adalah sesuatu yang suka sekali fakta itu, dan fakta sejarah itu sebenarnya menarik minat kita untuk terus stay dan menunggu sehingga habis video Mirna Nagaya. Penyampaiannya sangat santai dan untuk memahami dengan Sumpah Pemuda dan bagaimana kuatnya Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia itu membuatkan penyatuan masyarakat Indonesia itu disatukan dalam satu bahasa. Walaupun banyak suku dan ras, banyak sekali bahasa daerahnya, tapi walau kemana-mana mereka bisa untuk berkomunikasi dengan sangat
sangat baik karena mereka menggunakan seluruh Indonesia itu disatukan dalam satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Dan kita melihat Mbak Mirna sekali, walaupun dia berbangsa India, tetapi bahasa Indonesia ya ampun bagus sekali bahasa Indonesia, dan penguasaan sejarah tentang Indonesia juga bagus sekali. Dan ini adalah antara ciri-ciri anak muda yang cerdas, cergas, yang harus dihargai, yang harus dibentuk agar menjadi penerus bangsa yang sangat baik untuk negara Indonesia khususnya. Oke lah, suka sekali konten seperti ini, mantap banget. Oke, untuk mengetahui yang lebih lanjut lagi tentang fakta dan sejarah tentang Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi di live video. Jaga diri, dadah.